Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farasta Ubedillah Hamzah. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Islamofobia dan bagaimana kita sebagai umat muslim untuk melawannya. Oke, langsung saja. Pasca terjadinya tragedi WTC 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan tragedi 9/11 yang merobohkan gedung kembar paling modern pada masa itu, Islam menjadi agama yang dituduh melakukan serangkaian aksi teror. Islam menjadi bagian dari isu penting yang diperbincangkan oleh dunia di awal abad milenial itu. Berawal dari peristiwa WTC, pelabelan terhadap Islam itu bermunculan seperti Islam agama teroris, ekstremis, intoleran, dan lain-lain yang serupa maknanya. Ajaran Islam juga dipandang bahkan dituduh menjadi penyebab dari munculnya tindak kekerasan yang diklaim dilakukan oleh beberapa oknum kelompok Islam yang tidak bertanggung jawab. Munculnya Islamofobia atau perasaan anti dan takut terhadap Islam menjadi begitu terasa di negara-negara Amerika dan Eropa setelah terjadinya tragedi WTC. Fobia dapat diartikan ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Rasa ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu tersebut berdampak pada reaksi emosional dan juga fisik. Islamofobia adalah ketakutan dan kekhawatiran berlebihan kepada umat Islam dan ajarannya. Saat ini Islamofobia tidak lagi hanya menyasar masyarakat Eropa dan Amerika saja, tetapi Islamofobia juga telah menyebar ke penjuru dunia. Dia ada di sekeliling kita hari ini, yaitu di negeri yang katanya heterogen ini. Isu-isu ketakutan terhadap umat Islam dan ajarannya masih dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Jika Islamofobia di Barat muncul karena tragedi WTC, Islamofobia di Indonesia muncul akibat delik peristiwa bom Bali, Sarinah, JW Marot, Surabaya, dan serangkaian peristiwa lainnya yang mengatasnamakan Islam dalam aksi teror yang mereka lakukan. Akibat buruk, banyak headline berita akhirnya menyudutkan Islam, menyebut Islam tidak toleran, kaku, kolot, dan juga mereka tidak suka dengan orang yang tidak seiman dengan mereka. Begitu ujarnya. Nah, umat muslim yang berusaha taat malah dicap sebagai ekstremis, lalu fundamentalis, radikal, intoleran, dan sederetan label yang semakna lainnya. Dan yang lebih parahnya itu, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, lalu buku-buku hadis dan sejarah perjuangan sahabat Nabi, lalu penampilan fisik yang berjenggot, lulusan pondok pesantren, dan lain-lain yang memang mencirikan identitas umat Islam malah dijadikan alasan untuk memperkeruh suasana. Makanya sungguh miris di negeri yang katanya mayoritas umat muslim ini, ketakutan ajaran Islam dan penganutnya justru berkembang di kalangan masyarakat. Islamofobia membuat umat muslim yang awam justru takut untuk belajar dan mengkaji Islam lebih dalam. Mereka khawatir akan dicap radikal, ekstremis, dan lain sebagainya. Padahal kan sejatinya Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang damai, agama yang penuh dengan kasih sayang yang tidak ada satupun kecacatan di dalamnya. Lantas, jika Allah sendiri yang mengatakan bahwa
agama Islam itu adalah sempurna, penuh dengan rahmat, lalu melarang umatnya untuk membunuh sesama tanpa ada alasan yang dibenarkan, dan memang menciptakan keberagaman di muka bumi, mengapa masih saja ada aksi teror yang mengancam nyawa seseorang? Masih saja ada yang takut dengan ajaran Islam, lalu memperolok-oloknya dan menjadikannya lelucon atas rangkaian aksi teror tersebut. Nah, jadi Islamofobia itu merupakan alat untuk menghancurkan umat Islam. Islamofobia itu merupakan proyek besar dari oknum yang tidak menghendaki Islam berjaya. Mereka tidak hanya membuat orang-orang non-muslim membenci Islam, tapi juga umat Islam dengan ajaran agamanya sendiri. Mereka menyasar umat Islam yang tidak banyak mengenal Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, makanya kita harus tahu bahwa stigma-stigma negatif terhadap ajaran Islam ini hanyalah bentuk pengulangan dari sejarah. Karena hal ini juga pernah terjadi sepanjang Rasulullah berdakwah. Stigmatisasi mulai dari orang gila, tukang sihir, pembawa ajaran sesat, hinaan bahkan ancaman fisik sudah pernah dialami oleh Rasulullah pada saat berdakwah. Hal itu terjadi karena ketakutan orang jahiliyah terhadap Islam dan kaum muslim. Takut apa? Takut akan tersingkirnya hegemoni mereka apabila Islam menjadi pandangan hidup masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan secara baik. Seperti itu. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa Islam itu agama yang hak. Islam itu agama yang tinggi. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Gak perlu takut untuk mempelajari dan menyerukan Islam, sebab mempelajari dan menyerukan Islam itu merupakan konsekuensi keimanan sebagai seorang muslim. Omong kosong jika mengaku beriman kepada Allah tapi masih meragukan firman-Nya, dan mengaku cinta tapi menimbang-nimbang apa yang menjadi perintahnya hanyalah rayuan gombal semata. Nah, mari kita sebagai umat muslim, kita melawan Islamofobia. Kita lawan. Lawannya bukan dengan menebar ketakutan yang serupa, tapi menunjukkan dengan sikap keteladanan, sikap saling menghormati, sikap saling menyayangi. Karena sekali lagi, Islam adalah agama yang final, tidak dapat direvisi walaupun cuma sesenti. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.